Dewi, Aguse, Nancy, Sal atau beras, Hangguk atau Korea, Hakyo atau sekolah. Bagaimana cara menulis huruf Hangul dan rumus-rumusnya? Seperti ini dibaca Hangguk. Kenapa bukan Hanguk? Kita akan belajar ke pelajaran selanjutnya. Annyeonghaseyo teman-teman semua, masih semangat kan? Kemarin kita mengenal, kita belajar menulis huruf Hangul atau huruf Korea dan kita hafalkan. Bagaimana kalau belum hafal? Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Karena apa? Nanti kita akan menghafal dengan berjalan. Kalau kita fokus pada satu materi sampai benar-benar mahir, kita akan ketinggalan. Sekarang kita akan melanjutkan ke cara penggabungan huruf Korea yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, cara penggabungan huruf Korea dibagi menjadi beberapa macam. Contohnya, yang pertama adalah konsonan plus vokal. Contoh, sa terdiri dari huruf S dan A. Yang kedua adalah konsonan, vokal, dan konsonan. Contohnya bol terdiri dari B, O, dan L. Kenapa huruf L yang terakhir atau bacim diletakkan di bawah bukan di samping? Nanti akan kita jelaskan ke pelajaran selanjutnya. Yang ketiga adalah konsonan dan vokal, tapi letak vokal berada di bawah, letak konsonan di atas. Kok bisa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan ke pelajaran selanjutnya. Yang keempat adalah konsonan, vokal, dan konsonan. Seperti halnya sun, S, O, dan N. Tetapi ditulis dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan atau dari samping ke samping, tapi dari atas ke bawah. Sun, S, O, N. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan jelaskan ke pelajaran selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konsonan plus vokal rangkap. Seperti halnya burung, se, s dan e, bukan e ya teman-teman ya, e dibaca se bukan se bukan c. Selanjutnya adalah konsonan, vokal rangkap, dan konsonan seperti bem, b, e, dan m. Bem bukan bem, bukan bim, tapi bem. Selanjutnya adalah konsonan dan vokal rangkap. Seperti contohnya T, tulisannya D dan W. Seharusnya menurut penulisan dibaca dwi, tapi dibaca T. Kenapa dibaca T? Itu adalah penutur aslinya seperti itu. Udah rumus konsonan, vokal rangkap, dan konsonan. Seperti kata swing terdiri dari S, W, dan N ditulis ke bawah. Bagaimana cara penulisannya? Kok ditulis ke bawah, ditulis ke samping, ditulis ke atas? Kita akan belajar ke pelajaran selanjutnya. Seperti yang teman-teman ketahui pada pelajaran sebelumnya, yaitu mengenal huruf hidup. Sesungguhnya untuk membentuk suatu kata terdiri dari huruf konsonan dan vokal. Konsonan dan vokal. Ingat ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi huruf konsonan. Contohnya huruf konsonan seperti K, D, B, S, P, T, J, C, K, K, dan lain sebagainya. Masih ingat kan untuk huruf vokalnya ada vokal tunggal seperti A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, E, I, E, Y, Wa, Wi, dan lain sebagainya.
Seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasanya di dalam huruf vokal atau huruf hidup Korea ada namanya bulatan seperti ini teman-teman. Ini disebut iyang. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini, dia memiliki suara n, g atau eng. Tapi kalau dia mengikuti vokalnya, dia tidak dibaca teman-teman. Seperti ini dibaca a. Tanpa iyang juga dibaca a. Nah, iyang itu fungsinya seperti apa sih? Fungsi iyang ini untuk meletakkan konsonan. Ingat teman-teman ya, meletakkan konsonan. Contoh, kata a, iyang di sini. Bagaimana kita membentuk suku kata k? K terdiri dari K dan A. Nah, K tersebut disambungkan atau diletakkan di iyang seperti ini. Atau iyangnya akan dihilangkan dan diganti dengan K. K. Sudah sedikit mengerti teman-teman ya. Contohnya lagi bu. Bu terdiri dari B dan U. B seperti ini. U seperti ini. Letak I yang berada di atas U. Jadi I yang dihilangkan diganti U. Ditulis lagi di bawahnya. Dibaca bu. Seperti halnya vokal-vokal selanjutnya. Seperti itulah cara penulisan huruf Korea. Contoh lagi. Ko. Ko teman-temannya bukan ko ya. Ko ditulis di seperti ini. Berasal dari K dan O. Dihilangkan diganti K. Ko. Kalau ko seperti apa? Contohnya ko. Ko dari K ditambah O. I yang berada di atas diisi dengan K. K O. Ko. Yang ini ko, yang ini ko. Ini untuk masing-masing suku kata. Bagaimana kalau suku katanya double atau vokal double? Contohnya wi. K ditambah wi jadi kui. K ditambah wa jadi kwa. B ditambah E jadi be, bukan B tapi be. Sampai di sini paham teman-teman? Kalau belum paham kita pelajari, kita ulangi dan bisa ditanyakan melalui chat, WA atau apapun. Teman-teman tulis pertanyaannya di catatan, di note, nanti kirimkan WA ke kami, kita buatkan videonya atau bisa video call dan lain sebagainya. Iyang ini sebagai tempat konsonan. Kalau ini diganti kayo namanya ko. J ini namanya jo. C ini namanya jo. Seperti itu. Oke, kita buat contoh selanjutnya. Contohnya kita menulis huruf kamu. Terdiri dari K, A, M, U. Kita rubah iyangnya diisi dengan K. K, M kita letakkan di atas U. M, U. Kamu. Kita tulis lagi huruf muda. M, mu. Da, a. Muda.
M, U, da. Kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan da, D, da. M kita hilangkan iyangnya, kita ganti dengan M, mu, da. Seperti itu teman-teman ya, konsep cara penulisannya. Itu tadi yang menjawab kenapa tulisan Hangul ada yang di samping, ada yang di bawah, ada yang di samping kanan, ada di bawah double, dan lain sebagainya. Terus kenapa kok tidak ditulis berjajar? Contoh seperti ini teman-teman. Ham, M double, H, A, M, M. Cara penulisannya adalah seperti tadi, iyang dihilangkan diganti H, H, terus M, M. Kenapa kok tidak di samping sini kok di bawah? Seperti konsep cara penulisan di Korea adalah dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ini kiri ke kanan sudah. Kenapa kok tidak seperti ini di bawah sini? Karena kebanyakan suku kata terdiri dari dua huruf. Contohnya K, mu, K dan mu. Apakah bisa seperti ini? Kam dan mu bisa teman-teman. Tapi ini tadi tetap 3 huruf. Kita letakkan di bawahnya. Patokan huruf Korea 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. Contohnya gini, 1, 2, 2, 1 K, 2-nya double. Ini sudah terdiri dari 3 huruf, G, A, dan I. Bagaimana kalau ada huruf konsonannya? Wajib diletakkan di bawah. Ingat-ingat ya, wajib di bawah. Contohnya game namanya. Seperti tadi ini ham wajib di bawah. Seperti itu. Kenapa wajib di bawah? Seperti itu aturannya. Udah aturan, udah rumus dari pemilik hurufnya teman-teman. Jadi A, B, C, D, A, B, A, B, C, A, B, C. Seperti itu teman-teman ya. Cara penulisannya kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau huruf terdiri dari 5? Bagaimana kalau kata terdiri dari 5 huruf? Bagaimana kalau suku kata terdiri dari 5 huruf? Ini kan maksimal 4 seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hampir nggak ada teman-teman. Dan itu pun tidak ada bunyinya. Contoh, ham. Ini tetap dibaca ham teman-teman ya. Ham. Penulisannya seperti apa? D akan berhenti di sini. Ini tetap 4 huruf. Terus D apakah bisa berdiri sendiri? Tidak. Dia akan ditambah vokal. Contohnya ham, di seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena huruf Korea tidak mempunyai bacim atau huruf mati di belakang. Ada beberapa huruf yang memiliki bacim, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, kalau K bisa jadi bacim atau kata terakhir, seperti guk, ini guk. Kalau S misalnya, ini kalau di terakhir dibaca T teman-teman ya, seperti rumus yang pertama kita belajar. Bagaimana cara membuat kata S di bacim atau di terakhir suku kata? Ditambahkan vokal seperti halnya tadi. Aguse, agus dibaca aguse. Kalau berhenti di S maka dibaca agut. Seperti ini. Agut. Bagaimana menyuarakan S? Harus ditambah E. Aguse. Ini khusus S. Untuk vokal atau konsonan lainnya tetap
bisa menjadi bajim atau kata terakhir. Oke, dari sini apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau ditanyakan, kalian catat dan kalian kirimkan ke WA kami. Oke, selanjutnya kita belajar membaca. Pang. Ikuti kata-kata saya teman-teman ya. Ikuti kata-kata saya. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kenapa kok katanya seperti ini? Kenapa kok ucapannya seperti ini? Nanti teman-teman tanyakan. Pang, roti. Bul, api. Me, jubir, bukan meju tapi meju. Kamera. Bi, hujan. Dari, kaki. Sun, pungki, kipas angin. Bihengki, pesawat, bukan bihengki tapi bihengki. Sun, tangan, bukan son tapi sun. Bal, telapak kaki. Ada yang menyebutkan pal, ada yang menyebutkan bal. Benar semua. Bal, telapak kaki. Uyu, susu. Byong won, rumah sakit. Byong won bukan byong won tapi byong won, rumah sakit. Kongjang, pabrik, bukan gong tapi kongjang. Kenapa dibaca kongjang bukan gongjang? Seperti itulah penutur aslinya. Mungkin ada beberapa yang menyebutkan gongjang di Korea, tapi mungkin sekitar 10% saja. Yang paling banyak menyebutkan kongjang. Taekwondo, jayo, tidur. Yaku, bisbol. Mokoyo, makan, bukan mokoyo tapi mokoyo. Mukyuk heyo, bukan mukyuk heyo tapi mukyuk heyo, bukan mokyok heyo. Ini bukan e tapi he, teman-teman ya, seperti ini. Nanti kok bisa berubah menjadi seperti ini? Di depan ada pelajarannya. Mukyuk heyo. Kica, bukan kija tapi kica. C. Jadongca, mobil. San, gunung. Kita, gitar. Sajangnim, direktur. Ut, baju. Golpe, golf. Kyorun, menikah. Kenapa dibaca kyorun bukan kyorhun? Kyorhun bisa, kyorun lebih tepat. Kemungkinan kyorun 90%, 10% ada yang menyebut kyorhun. Itu pun kebanyakan orang asing. Suyong, berenang. Ikta, membaca. Kenapa dibaca ikta bukan ilekta atau bukan ikda atau ilekda? Nanti ada rumusnya di belakang. Ini K bertemu D. D dibaca T. D double. Ta, ikta, seda, gieca, gieja, bukan ca tapi gieja. Eneng, bukan eneng tapi eneng, bang. Kada, pergi. Yoheng, liburan. Cinggu, bukan cinku tapi cinggu. Kenapa N dibaca eng? Nanti ada rumusnya di belakang. N ketemu K, N dibaca eng. Cinggu. Kicarel, tayo, naik kereta. Sada, beli atau membeli. Ut, baju, bukan ut tapi ut. Ut seperti ini. Baju. Cuku, sepak bola. Nongku, basket, bukan nong tapi nong. Nongku. Bukcuk, utara. Bukcuk, utara. Himdelta, capek. Apeda, sakit. Yak,
obat. Gonggang hada, tulisannya gonggang hada. N ketemu K dibaca gong, dibaca NG N-nya, gonggang hada. BK bureda, hengbuk hada, jota. Kenapa dibaca jota bukan joa, bukan joda? Nanti ada rumusnya. H ketemu D dibaca T D-nya, jota. Dongseng, eki, omoni, culbarada, culbalhada boleh, culbarada boleh. Sige jam, moreda tidak tahu, oryokta sulit, sipta mudah, topta panas. Kenapa ini mureda, ini oryokta, sipta, topta? Nanti di belakang ada rumusnya. B ketemu D, D dibaca T, sipta, oryokta, topta, dan lain sebagainya. Setelah kita bisa menggabungkan huruf Korea menjadi suku kata dan menjadi kata, kita akan belajar ke pelajaran selanjutnya, yaitu tajwid Korea. Ternyata dalam bahasa Korea juga ada tajwid, teman-teman ya, mengenal kata tajwid. Sebenarnya istilahnya bukan tajwid, tapi cara pengucapan dan pembacaan. Tapi saya analogikan seperti kita belajar mengaji, jadi ada tajwidnya. Contoh, mari artinya berbicara. Mal-i tulisannya teman-teman ya, mal-i, tapi dibaca mari, tulisannya tetap mal-i, dibaca mari. Kenapa? Karena ini L atau R ini ketemu I, dibaca mari. Kok bukan mali? Ini adalah penutur aslinya. Jadi kita ikuti penutur aslinya dan kita ikuti terus sampai kita bisa. Gimana sih analogi penutur asli itu? Analoginya seperti teman-teman ya. Dalam bahasa Inggris teman-teman pasti mengenal kata namanya one. Bagaimana tulisannya? One. Kenapa one dibaca one? Nah, ini namanya penutur asli teman-teman ya. Kita tidak bisa protes. Kita tidak bisa protes. Bisa saja dibaca on, oni bisa, tapi dibaca one. Itulah penutur aslinya. Seperti kata tu. Teman-teman mengenal kata tu? Tu. Tu. TWO tu dibaca tu artinya dua. Tu dibaca tu artinya juga. Tu dibaca tu, bisa jadi kalau dilanjutkan jadi tes, tes D. Kenapa seperti itu? Itulah penutur aslinya, tulisan aslinya, kita tinggal mengikuti saja dan belajar. Bagaimana caranya? Kita hafalkan, kita ingat-ingat. Oke, kita belajar ke pelajaran selanjutnya. Osi pakaian. Ini fungsinya seperti apa teman-teman? Ini adalah partikel. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menunjukkan subjek. Nanti di belakang kita akan belajar partikel I. Ini menunjukkan subjek. Mari, osi, babi, uro, muko. Bukan mali, osi, babi, ulo, muko, bukan. Tapi uro, osi, mari, muko, seperti itu. Sekarang kita akan belajar cara pengucapan konsonan rangkap seperti ini. Anja. Anja terdiri dari huruf A, N, dan J. Kalau ini berdiri sendiri dibaca anj gitu. Kalau kita tambahkan kata A, maka akan berbunyi anja, bukan ana tapi anja.
J ini ikut suku kata di depannya, ikut vokal di depannya. J ini ikut vokal di depannya. Anja. Nah, A, O, 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 O. Ini apa fungsinya? Nanti kita belajar di pelajaran selanjutnya. Ilko, membaca. I, L, K. Kita ingat bahwa kata dasar ilko membaca adalah ilk atau ik, ikta tadi sudah. Jadi ilko. Contohnya ini teman-teman ya. Ikta, ilko. Nelko, tua. Jolmo, muda. Siro, tidak mau. Nolbo, luas. Jalbo, pendek. Untuk konsonan rangkap di bawah kecil banget teman-teman ya. Jadi kita harus niteni atau melihat dengan teliti. Diulangi lagi. Anja, duduk. Ilko, membaca. Nelko, tua. Jolmo, muda. Siro, tidak mau. Nolbo, luas. Calbo, pendek. Bukan jalbo tapi calbo. Kenapa calbo? Kita ingat lagi. Kalau satu namanya J, kalau double namanya C. Jadi calbo. Kita ke pelajaran selanjutnya yaitu H. Bila ada huruf H yang berdiri sendiri maka akan dibaca konsonan eng. Ini bukan eng teman-teman ya. Ini konsonan zero, artinya tidak berbunyi. Contoh, kiorhun dibaca kiorun, bukan kiorhun. Kok tidak dibaca kiolun? Kan ini bisa jadi huruf L. Seperti ini bisa R, bisa L. Kenapa dibaca kior bukan kiol? Itu adalah penutur asli. Kalau tulisan seperti ini bacanya kiorun. Seperti tadi dalam bahasa Inggris one dibaca one, TWO dibaca two. Seperti itu. Eneng, bang dibaca eneng bukan enheng. Kalau baca enheng bisa apa tidak? Bisa. Kiorhun bisa apa tidak? Bisa, tapi mungkin hanya 10%. Untuk pelajaran nanti atau untuk soal-soal nanti pasti akan dibaca kiorun, eneng seperti itu. Terus saranghe atau sarange. Anyong hasio atau anyong asio. Hangguk atau angguk. Ini dibaca eng, n ketemu k dibaca eng. Hangguk atau angguk. Kalau hangguk masih banyak yang mengucap hangguk, mungkin 50-50. 50% menyebut hangguk, 50% menyebut angguk. Ire, ansaram atau hansaram sama saja. Pengucapan seperti ini sebenarnya untuk ujian IPS topik tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Karena apa? Karena IPS topik itu soalnya terdiri dari membaca dan mendengar. Dan ini adalah kata percakapan. Nanti mungkin ada di skill test wawancara, itu pun ringan-ringan, nggak terlalu berat seperti ini. Ataupun nanti ini adalah bonus kalau kalian terbang di Korea bisa ngobrol dengan orang Korea dengan fasih, seperti itu saja. Kalau misalnya nggak bisa bicara gimana di sana? Bisa, nggak apa-apa. Kita bisa pakai bahasa isyarat. Kalau disuruh macam-macam nggak bisa, disuruh kerja nggak bisa gimana? Tetap bisa. Nanti kita punya logika yang kita bisa belajar dengan melihat, atau biasanya ada senior yang bekerja di sana yang akan mengajari kita. Biasanya seniornya mesti orang Indonesia. Sekarang kita pelajari pelajaran selanjutnya. Nasalisation adalah persengawan, di mana akan dibaca dengan mendengung. Nasalisation ada beberapa macam huruf tersebut sebagai berikut. Bingung teman-teman, nasalisation itu apa, berdengung itu apa, bingung. Kita langsung praktek saja. Contoh, bila mana ada konsonan B atau P bertemu dengan konsonan N atau M, maka dibaca M. Ingat teman-teman ya, konsonan B atau P bertemu N atau M dibaca M. Nah ini yang saya maksud seperti ilmu tajwid. Seperti non mati ketemu ba dibaca ba-nya dihilangkan dibaca M.
Ba ketemu non mati dilainkan dibaca M atau mem seperti itu. Itu yang saya analogikan sebagai tajwid. Contohnya, kamsa habnida dibaca kamsa hamnida. Ingat, ini cuma bacaan bukan tulisan. Tulisan tetap kamsa habnida. Ini B ketemu N. Ingat, B atau P ketemu N atau M, maka dibaca M, B-nya ini dibaca M atau P-nya ini. Ini B ketemu N, B-nya dibaca M. Kamsa hamnida. Contohnya, Mori atau rambut depan. Up adalah P ketemu M. Ingat, P ketemu M, maka P dibaca M. Amori atau rambut depan. Kalau bahasa kita mungkin poni. Ilhamnida dibaca ilhamnida. Tulisannya tetap ilhamnida. Contoh lagi, kabnida dibaca kamnida, artinya pergi. Loh, kok banyak banget pergi itu tulisannya? Pergi sebenarnya kan cuma kada. Kok bisa jadi kamnida, jadi kayo, jadi kasim nikah, dan lain sebagainya. Nanti pelajarannya kita bahas di pelajaran berikutnya. Selanjutnya, nomor 2 adalah huruf T, huruf D, T, S, J, C, H bertemu dengan N atau M. Tadi juga bertemu dengan N atau M, tapi huruf B dan B. Sekarang lebih banyak. T, D, T, S, J, C, H bertemu dengan N atau M, dibaca N. Tadi dibaca M, sekarang dibaca M. Contoh, denenta, artinya mendengar, dibaca denenta. Den ini D ketemu N, D ini ketemu N, dibaca denenta, artinya mendengar. Natmal dibaca nanmal. Ingat teman-teman ya, ini cuma dibaca bukan tulisan. Tulisan tetap seperti ini. Nat, T ketemu M, T ketemu M, dibaca N. Nanmal, kosakata. Inen dibaca inen, artinya yang ada. It atau SS ketemu N, SS ketemu N, dibaca N. Inen, ini dibaca inen, tulisannya tetap inen. Majnenta dibaca manenta, artinya yang benar. J ketemu N, J-nya dibaca N. J ini ketemu N, dibaca N. Manenta, artinya yang benar. Loh, tadi kita misalnya teman-teman melihat atau sudah belajar tentang kosakata, ini adalah denenta loh. Tapi dero juga mendengar, denenta mendengar, deta mendengar, demnida mendengar. Kok bisa seperti itu? Banyak banget jenisnya. Itu nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Unenta dibaca unenta, tertawa. Loh, uro tertawa, unenta juga tertawa. Apa sih ini sebenarnya? Kita akan belajar ke pelajaran selanjutnya nanti. Jadi ini kita cara belajar membaca aja teman-teman ya. Jadi masih belum belajar tentang perubahan kata di Hangul atau di bahasa Korea. Nanti kita akan belajar di perubahan kata. Unenta, unenta tulisannya ut, S atau S ini ketemu N, unenta. Janenta dibaca canenta, canenta dibaca canenta, canenta dibaca canenta, artinya mencari. Teman-teman ya, ini pelajaran padat. Tidak apa-apa, kita lanjutkan terus sampai ke. Wah, ini nggak nutut teman-teman ini. Ini pelajaran sangat banyak. Ini harus 2 video kita bahas. Kita bahas sampai di perubahan ketiga. Selanjutnya kita bahas di video selanjutnya perubahan yang selanjutnya ini. Oke, pada pelajaran selanjutnya adalah bila ada huruf konsonan.
K N M mati. Artinya mati, tahu mati itu bajim atau berada di belakang kosakata. Contohnya guk ini mati K. Terus misalnya bu, oh ini mati lagi K. Misalnya man, nam ini lagi mati M. Maksudnya seperti itu. Bila ada huruf konsonan K, K, N, M mati bertemu dengan salah satu huruf dari huruf tersebut, huruf yang mati tersebut dibaca eng. Ingat ya, dibaca eng. Ini bukan nol tapi eng atau ng. Contohnya K ketemu K, K ini ketemu K, ketemu N atau ketemu M, maka dibaca eng. Tadi K N M bertemu K N M, maka dibaca eng. K ketemu K ketemu K ketemu N, K ketemu M dibaca eng. Contohnya K ini ada K lagi, terus ini ada K, ini ada N di sini. Contohnya gak ketemu ini dibaca gang. Contoh buang mun atau pintu dapur dibaca buang mun. Ini K ketemu M, ini K ini ketemu ini dibaca buang mun. Ini buang teman-teman ya, tulisannya ini buang mun dibaca buang mun. Ini bukan buang tapi diganti buok seperti ini. Bu, ok, mun. Kita ganti teman-teman. Ini dibaca buang mun. Ini juga mul, kita ganti L-nya menjadi mun. Contohnya buang mun menjadi buang mun. Ini bacaannya teman-teman, bukan tulisannya. Buang mun. Ini buang mul, L diganti. Ini tipo. Ini juga tipo. Ini buang mul diganti O. Tipo ini. Ingat teman-teman ya, ini adalah bacaannya bukan tulisannya. Tulisannya tetap buang mun. Tulisannya tetap cat nenta, ut nenta, tapi bacanya un nenta, can nenta. Buang mun, hanggung mal, tulisannya dibaca hanggung mal, hanggung mal. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini hanggung mal dibaca hanggung mal. N ketemu K dibaca hang, bukan han tapi hang. Tapi apakah boleh membaca han? Boleh. Tapi kalau fasih dibaca hangguk, bukan angguk, bukan hangguk. Bukan hangguk tapi hangguk. Tapi dibaca hangguk boleh. Ini hangguk. Tadi kan angguk toh boleh, hangguk boleh, angguk boleh, angguk boleh, hangguk boleh. Yang tepat hangguk. Ini hangguk nara atau negara Korea. Jaknyon, jaknyon artinya tahun lalu. Tulisannya jaknyon dibaca jangnyon, tahun lalu. Jangnyon, tahun lalu. Makne dibaca mangne. Eka ketemu N dibaca eng, mangne. K ketemu N dibaca eng, mangne. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman di rumah ulangi lagi dari cara penulisan bahasa Korea, cara penulisan Hangul seperti ini, diulangi.
Nanti kalau bingung gimana? Bingung diulangi terus saja, ditiru tulisannya, terus dibaca sesuai dengan apa yang saya lafalkan. Nanti bingungnya hilang sendiri. Kalau udah sampai ke pelajaran selanjutnya, tiba-tiba saja bingungnya hilang sendiri. Ini kita baca sesuai dengan pelafalan yang saya ucapkan tadi. Ini dibaca sesuai dengan pelafalan yang diucapkan tadi. Ini sudah termasuk kosakata, dihafalkan sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa gimana? Diulangi terus, dibaca terus, diulangi terus, nanti ujuk-ujuk bisa. Terus ini dipahami sedikit-sedikit. Kalau nggak paham gimana? Tidak apa-apa teman-teman ya. Ini tidak terlalu berpengaruh terhadap ujian IPS topik. Ini hanya bonus. Bonus seperti apa sih? Bonus itu kalau teman-teman belajar ya minimal teman-teman tahu ilmunya lah. Tidak hanya bisa mengerjakan soal, tapi tahu ilmunya. Oke, kita akhiri dulu sampai pelajaran di sini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas ke pelajaran KBJ. Huruf H menjadi huruf KTPJ. Agak rumit, tidak apa-apa. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan ibadah untuk kita lulus ujian IPS topik dan bekerja di Korea dengan mudah. Amin ya robbal alamin.